Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tubta tsumma naqadta taubata wa udta ila dzambi tsaniyah fa'ud ila taubati mubadiran. Ini masih membahas tentang taubat ya. Taubat itu jadi rintangannya ibadah yang pertama, yang keberapa? Taubat jadi rintangan ibadah. Ibadah banyak rintangannya. Di antara sekian banyak rintangannya adalah taubat. Orang taubat dulu baru ibadah. Sebab kalau nanti orang belum taubat terus ibadah ya gitu. Jadinya ibadahnya ibadah, berbuat dosa ya berbuat dosa. Kayak kita nih sekarang. Di taubat wajib hukumnya. Taubat dulu, udah taubat benar-benar taubat, taubatan nasuha baru ibadah. Maksudnya apa? Ibadah juga benar udah. Tadi Imam Ghazali ajarkan kepada kita, fa in tubta tsumma naqadta taubata. Fa in tubta, jika kamu bertaubat, tsumma naqadta taubata, kemudian kamu merusak taubat, wa'udta ila dzambi, kemudian kamu kembali melakukan dosa. Tsaniyan, yang kedua, berbuat dosa terus taubat kan gitu ya. Nah, begitu dia taubat, dia rusak taubatnya dengan cara dia melakukan perbuatan dosa yang kedua. Yang kedua karena awalnya berbuat dosa kemudian taubatnya. Taubatnya dia rusak, dia berbuat dosa yang kedua. Caranya bagaimana kata Imam Ghazali? Fa'ud ila taubati mubadiran, maka segeralah bertaubat kami. Jadi gitu taubat kami. Fa'ud ila apa? Fa'ud ila taubati mubadiran, maka segeralah bertaubat. Segera bertaubat. Nah setelah itu kata Imam Ghazali, wa qul li nafsika la'alli amutu qabla an a'udu ila dzambi hadhil marrati. Terus katakan kepada dirimu, bilang sama diri kita nih, bilangin diri kita. Katakan kepada dirimu, la'alli amutu, barangkali saja aku akan mati, qabla an a'uda ila dzambi hadhil marrah, sebelum aku kembali melakukan dosa saat ini, pada kali ini. Jadi begitu taubat lagi, bilang nanti kita sama diri kita, bilang ke diri kita, mungkin saya besok akan mati sebelum berbuat dosa lagi. Nah kan berarti itu apa? Negor hati. Itu kalau dalam tasawuf begitu, hati itu tegar-tegor, jangan didiamin. Nah, keras diturutin, ya udah. Ya, pelajaran-pelajaran begitu itu penting. Oh, ibu-ibu biasanya pada bisa tuh. Kalau orang laki biasanya rada egois, ogah. Tukur-tukur ya, mau omelin, mau apa sih? Kan aja belingsatan aja gitu. Itu tegur-teguran. Saya sering bilang, kalau sakit ngaji bilangin sakit. Itu maksudnya gitu. Wa qul lin nafsika, bilang kepada diri, baju kita beli bagus-bagus, mahal-mahal buat dia ini. Celana, sarung, sepatu buat dia ini, jasad kita belain. Tidur panas banget ini, kemarin mah debat hujan mulu. Pasangin mana ya, pasangin. Rusak, nggak panas buat pering-peringan. Saya udah jam 9 malam ke bojong. Asal bojong namanya nyari pasangin. Dia ntar tidur nggak enak, kekeraan. Itu demi apa? Mana? Lapar malam-malam, kita bela-belain. Goreng nasinya ada, bumbunya ada, gasnya habis. Ya, naik motor dan ke depan, jalan depan nasi goreng, depan kopian ada, kagak ada. Apa yang meruyah ini? Lu apa yang belain badan itu perut? Ya, iya yang kita belain. Mau badan kita ngaji nih, kalau kita agak paksa, kagak mau. Ya. Karena apa? Karena nafsu ada di badan kita, dia maunya enak-enak aja. Awal bahasa nih, hujan kek, kagak. Pas banget Isa hujan, mau Isa. Ya orang habis sembahyang di masjid itu
Mana ngaji hujan mah tadi. Jika kamu bertobat kemudian kamu rusak tobatmu dan kembali berbuat maksiat, maka segeralah bertobat kembali dan bilang ke dalam hatimu, bilang kepada dirimu, la'alli amutu qabla an a'uda ila dzambi hadzal marrati. Barangkali aku akan mati sebelum berbuat dosa lagi pada kali ini. Gitu. Supaya apa? Begitu tobat bilang, mungkin saya akan mati sebelum berbuat tobat lagi, berbuat dosa lagi gitu. Ya kalau mungkin pamnya kesampaian, mati kan belum berbuat dosa, bagus ya. Artinya apa? Negor hati kita, tegur-teguri, jangan terus-terusan. Ya kita kan tobat susah gitu ya, susah. Kita mau maksiat mulu, kagak tobat toh. Itu masalahnya. Belum tobat. Apa istighfar itu tobat? Ya benar, kalimatnya kalimat tobat, permohonan ampun. Tapi apa perbuatannya? Perbuatannya masih dosa ya. Susah. Wa kadzalika tsalisan wa rabi'an, begitu juga apa? Yang ketiga dan yang keempat kalinya berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi kemudian tobat lagi, berbuat dosa lagi kemudian tobat lagi, jadi gitu disusulin terus. Ya, seperti itu. Jadi gambarkan wa kama takhatta dzanba wal auda ilaihi khirfatan fattakhid atau bata'idun wal auda ilaiha khirfatan. Seperti ketika kamu berbuat dosa dan kamu kembali lagi berbuat dosa, maka jadilah perbuatan itu menjadi kebiasaan, sama seperti kau bertobat kemudian kembali lagi kamu bertobat. Jadi kalau berbuat dosa ya tobat gitu. Selalu berbuat dosa juga selalu bertobat, selalu iringan itu. Wala takun fi taubati a'jaza min kafid dzambi. Wala takun fi taubati a'jaza min kafid dzambi, dan janganlah di dalam bertaubat itu kamu menjadi lemah. Jadi berbuat taubat itu janganlah perbuatan taubatmu itu menjadi lemah darimu dalam berbuat dosa. Artinya apa? Berbuat taubat itu harus lebih kuat dari berbuat dosa. Jangan sampai lemah. Dosa satu, taubat satu. Terus pokoknya kapan aja berbuat dosa maka langsung taubat. Diimbangnya terus. Wala ta'asu, dan jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Taubat itu jangan putus asa. Taubat bukan maksiat. Ya. Taubat jangan putus asa. Terus taubat, jangan berhenti. Wala ta'asu, janganlah kamu berputus asa. Wala yamna'uka syaitan minat taubati, dan jangan sampai setan itu menghalangi taubatmu. Jangan sampai setan itu menghalangi taubatmu. Bisa babidzalik, dengan sebab apa? Engkau telah merusak taubat. Dengan sebab rusaknya taubat. Jangan sampai setan itu menghalangimu sebab engkau merusak taubat. Merusak taubat artinya apa? Berbuat maksiat. Jangan sampai dia menghalangi kita untuk bertaubat kembali gitu. Terus lawan terus. Nah, ini yang sering kita dengar orang-orang tua kita dulu tuh, kalau berbuat kebaikan memang mesti dipaksa. Jangan sampai setan itu menghalangimu dari perbuatan taubat sebab merusaknya taubat. Kenapa? Karena itu merupakan petunjuk kebaikan. Ya. Rusak taubat kita kemudian berbuat maksiat, dan kita apa? Terus bertaubat lagi. Jangan sampai setan ngalangin kita buat bertaubat. Terus lawan setan itu. Buat maksiat kita taubat lagi. Berbuat maksiat lagi, taubat lagi. Jangan sampai dia halangin kita untuk berbuat taubat. Kenapa? Dengan cara kita bertaubat terus-terusan. Ketika kita berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu merupakan petunjuk kebaikan itu. Itu yang dibilang yang kecil-kecil yang baik itu jangan ditinggalkan.
Apapun pekerjaan, perbuatan yang kecil-kecil tuh, yang sepele banget, itu jangan ditinggal. Sekali-sekali jangan ditinggal. Amal yang kecil-kecil itu yang biasa aja, itu yang biasanya ikhlas, makanya jangan ditinggal. Karena beramal dengan keikhlasan walaupun kecil, nanti balasannya gede itu bisa. Sehingga digambarkan oleh Nabi, Anda orang beramal sepotong korma. Ya korma sepotong kayak apa sih? Sekecil itu, tapi dilihat balasan nanti di akhirat seperti gunung. Kayak gitu balasannya. Nah, ruhnya amal itu adalah keikhlasan itu. Makanya beramal. Iya kan tuh udah lama banget kita amal tuh, kita beramal kebaikan yang nggak pernah kita sebut lagi, kita sebut tuh. Ya habis itu. Habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Nggak kelihatan. Amma tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Khiyarukum kullu mutafattanin kullu mutafattanin tawabin. Khiyarukum kullu mutafattanin tawabin. Ay kasirul ibtila'i bidzambi. Kasirut taubatin minhu. Wa ruju'i ila Allah jalla jalaluhu bin nadamati wal istighfari. Apa kamu tidak mendengar sabda Nabi? Di mana Nabi mengatakan khiyarukum kullu mutafattanin tawabin. Sebaik-baik orang pilihan di antara kalian, orang yang terpilih atau orang pilihan di antara kalian adalah setiap orang yang diuji. Orang pilihan di antara kalian adalah setiap orang yang diuji dan banyak taubatnya. Artinya apa? Kasirul ibtila'i bidzambi, banyak ujiannya dengan dosa, juga banyak taubatnya dari dosa. Banyak ujiannya berbuat dosa, juga banyak taubatnya dari dosa. Itu orang pilihan, itu yang dipilih Allah. Banyak ujiannya apa? Berbuat dosa yang kita perbuat itu ujian dari Allah. Walaupun itu pilihan kita, tapi Allah uji. Apa tuh bahasanya di Quran itu? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi amwali wal anfusi bis samarat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi wal ju', dengan rasa takut. Nggak punya duit takut miskin, ya nggak punya duit lapar, nggak punya duit takut lapar, ya ujian, ketakutan itu ujian semuanya. Minal amwali wal anfus, minal khawfi wal ju'i, dan rasa lapar ujiannya. Mana rasa lapar? Ya itu kayak puasa ya. Kemudian apa? Ya nggak punya beras yang dimakan, nggak ada yang dimakan, itu ujian. Wanaksi minal amwali, kurangnya harta, nggak gablek duit, nggak punya apa-apa, tuh ujian. Ujian itu. Wal anfusi, kurang apa? Kehormatan. Wasamarat, buah-buahan nggak ada. Oh, buah-buahan jadi ujian. Iya, hajatan lain nggak musim buah, pusing malahnya. Salah, menurut salah. Akhirnya juga black kok diuli juga nggak ada buah. Ya, ada itu ujian. Wabasyiris sabirin, dan bergembira orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah
Maka mereka mengatakan sesungguhnya dari Allah kami datang dan kembali kepada Allah, dan kepada Allah juga kami kembali. Jadi sabar patokannya, sabar. Ya lagi nggak ada, besok juga ada ya. Hari ini ngantuk, besok juga melek. Gitu ya. Ketakutan yang dibuang. Maka kalau innal awliya'a la khaufun alaihim walahum, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum wala khaufun alaihim walahum, dan tidak ada pada mereka susah hati, nggak ada. Takut nggak ada, rasa susah hati juga nggak ada tuh kasihnya Allah. Iya nggak punya duit biasa, punya duit ya biasa, agak ada makanannya puasa, ada makanannya makan yang ada, jangan nyari yang kata Nabi tuh. Apa kalian tidak dengar sabda Nabi, khiyarukum kulla mutafattanin tawwabin, orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang-orang yang orang-orang yang diuji dan banyak taubatnya. Artinya apa? Kasirul ibtila'i bidzambi kasirut taubati minhu, banyak ujiannya dengan berbuat dosa, banyak taubatnya dari dosa. Wa ruju'i ilallahi jalla jalalu, dan kembali kepada Allah bin nadamati, dengan apa? Kembali kepada Allah penyesalan, kembali kepada Allah dengan penyesalan dan menyesali, wal istighfari, dan memohon ampun. Wa tadzakkara qaulahu subhanahu wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurar rahima. Dan apakah kalian tidak mengingat, apakah kamu tidak ingat ucapan Allah subhanahu wa ta'ala? Tadi sabda Nabi, sekarang apa kamu tidak ingat dengan ucapan Allah, kata Imam Ghazali. Wa may ya'mal su'an, siapa orang yang berbuat keburukan, au yadhlimu nafsa, atau dia menzalimi dirinya, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka yajidullah ghafuran, maka ia akan mendapati Allah itu, Allah zat yang maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Ya. Siapa juga kalau berbuat dosa, berbuat buruk, kemudian dia taubat kepada Allah, maka dia akan mendapati bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fahadhihi wabillahi taufiq. Maka inilah keterangan yang mulia dan yang besar, yang agung. Wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah lah memohon pertolongan. Yang gitu ya, kuncinya gitu, dosa taubat, berbuat dosa taubat lagi, berbuat dosa taubat lagi, terus ya. Ini ketakutan, bilangin nanti kita, sering-sering bilangin, kalau salah bilangin, salah jangan turutin. Ya. Hati itu sering dipoles-poles sama setan. Model kayak kita, hati kita apa? Ketutupan dosa-dosa. Hati-hatinya di dalam, udah ketutupan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu jadi apa? Jadi bintik-bintik hitam. Lama-lama hitam semua, lama-lama karena seperti batu. Akhirnya apa? Kebenaran itu nggak ada dalam hati. Maksiat mau. Ya. Terus apa? Sama kebenaran, enggak. Sama kebaikan, malas, susah. Nah ini bilangin, nanti kita bilang, sering tebar-tebar hati kita tebar pelan-pelan. Faslun wa jumlatul amri annaka idza tada'ta fabarra'ta qalbaka 'anil dhunubi kulliha bi an tawattanahu ala an la ta'uda ila dhanbi abadan al-batata. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.